Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masuk pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima tentang normalisasi ya. Normalisasi data. Oke, langsung aja. Jadi normalisasi itu adalah merupakan sebuah teknik dalam desain ya. Sebuah basis data. Jadi mendesain secara logik gitu ya. Sebuah basis data dengan mengelompokkan atribut ya dari satu tabel atau relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi. Jadi normalisasi ini sebenarnya ya untuk meminimalisasi ya terjadinya redundansi. Kalau bisa redundansi itu dihilangkan ya. Kemudian normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguitas itu bisa dihilangkan. Jadi data-data yang membingungkan, formatnya berbeda antara data yang satu dengan data yang lain, tabel yang lain ya, tabel yang satu dengan tabel yang lain itu bisa digah ya dengan normalisasi. Jadi cukup dengan satu format. Kalau dulu kan contohnya kelas, kelas itu ada yang pakai kelas ganjil, ada yang pakai kelas A dan B, gitu. Jadi satu format gitu ya. Normalisasi itu bisa diselesaikan permasalahan seperti itu. Kemudian ini sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Kita lengkap saja. Atribut juga. Nah, ini jenis atribut ya. Ada atribut key atau primary key ya. Atribut simpel, atribut value, composite, derivatif. Kita bahas. Kemudian tujuan normalisasi itu yang pertama adalah minimalisasi redundansi ya. Jadi terjadinya pengulangan data. Jadi ya kalau bisa dan minimalisasi ya kalau bisa dihilangkan ya. Jangan sampai terjadi redundansi. Tapi biasanya untuk data yang besar, ya mungkin bisa saja ya terjadi redundansi ya. Kalau bisa dia diminimalisir. Tapi untuk tabel-tabel yang tabelnya sedikit itu ya diusahakan terjadinya redundansi itu dihilangkan. Kemudian memudahkan identifikasi entitas. Jadi dengan normalisasi itu kita bisa secara ya, ya terbantu lah gitu ya dalam membuat suatu entitas. Jadi kita nggak perlu memusingkan gitu ya entitas apa yang berhubungan gitu ya. Tapi kasusnya biasanya kalau normalisasi ini kan kita kan tabel-tabel ya, mengubah tabel. Jadi di awal itu ya sudah kita dapat bentuk tabelnya seperti apa ya. Kalau ya tergantung awal dari perancangan sistem yang kita buat. Kalau misalnya kita misalnya PKL di satu kantor misalnya, ternyata sudah ada data-datanya ya, data-datanya berarti kan sudah ada kolom-kolomnya ya. Tinggal kita normalisasi saja tabel tersebut, ya, kolom-kolom tersebut. Tapi berbeda halnya kalau kita membuat sistem yang dari awal ya, yang datanya belum ada, yang datanya kita rangkum sendiri gitu ya. Jadi itu langsung langkah yang di awal itu langsung IRD aja gitu ya. Jadi nggak perlu dan normalisasi sekalian di dalam IRD gitu ya. Hmm. Nanti kita lihat itu bagaimana sih memudahkan identifikasi entitas ya. Dari tabel yang kita dapat, oh ternyata kita bisa buat beberapa entitas. Ya. Jadi kita ada contohnya. Kemudian mempermudah pemodifikasian data. Jadi ini sebenarnya kan berhubungan dengan redundansi ya. Jadi kalau memodifikasi data ya cukup di satu tabel saja. Nah yang tabel yang lain yang berrelasi dengan tabel yang kita modifikasi tersebut ya akan mengikuti hasil modifikasinya ya.
Berbeda dengan kalau yang dari di awal itu kan ada yang tradisional itu ya. Setiap database kan punya tabel-tabel tersendiri. Nah, itu yang diupdate, yang tabelnya database yang lain nggak diupdate. Nah, itu kan akan susah terjadi modifikasi data ya. Kemudian mencegah terjadinya anomali atau keanehan atau penyimpangan. Seperti tadi ya, data yang berbeda, beda formatnya, itu anomali. Kemudian proses normalisasi itu data diuraikan dalam bentuk tabel. Jadi kita mainnya gambar tabel gitu. Kemudian dari tabel tersebut selanjutnya dianalisis ya berdasarkan persyaratan tertentu dari normalisasi. Jadi di normalisasi ini ada beberapa tingkat. Jadi ada 6 tingkat ya. Ya, tapi nggak semua mesti dikerjakan 6 tingkat tersebut ya. Biasanya sampai 3 tingkat aja sudah tabel yang dihasilkan itu sudah dikatakan cukup baik gitu ya. Jadi nggak sampai 6, cukup 3 tingkat saja itu sudah bagus. Kemudian apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Jadi intinya normalisasi itu setiap tingkatan tadi ya, itu kita memecah tabel yang di awal di tingkatan sebelumnya, untuk ke tingkatan berikutnya itu kita pecah-pecah gitu ya, sesuai dengan syarat dari tingkatannya. Nanti kita lihat syaratnya seperti apa. Kemudian tahapan normalisasi itu, nah ini ada 6 ya. Jadi ada yang paling ringan dan paling ketat. Biasanya hanya sampai pada tingkat ketiga, jadi ada 1 NF ya, sampai 5 NF. Biasanya sampai 3 NF itu sudah dikatakan baik ya, atau BCNF itu karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel yang berkualitas baik. Jadi nggak sampai 5 NF itu nggak perlu, dirasa sudah baik. Di urutan tingkatannya ini ada 6 ya, 1 NF, 2 NF, 3 NF, BCNF, 4 NF, 5 NF ya. Jadi NF itu adalah normal form ya panjangannya. Kemudian syarat tabel normal ya. Jadi tabel itu dikatakan baik atau efisien jika memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, jika kita dekomposisi, kalau kita pecah tadi ya, kita urai tadi, ya harus bisa. Kalau kita ingin mengembalikan tabelnya yang sudah kita pecah tersebut, harus bisa bentuknya sama persis seperti saat kita memecahnya, ya, seperti tabel awal. Gitu ya, itu dikatakan baik. Ya, kalau kita kembalikan bentuk ke tabel aslinya ternyata nggak sesuai dengan tabel yang di awal ya berarti kurang tepat. Kemudian yang kedua adalah perpeliharaannya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Di setiap tingkatan tuh ada istilahnya ketergantungan fungsional ya. Itu yang perlu kita cari nanti. Kemudian tidak melanggar Boyce Code Normal Form ya, BCNF. Jadi tadi yang tingkatan yang keempat ya BCNF itu. Jadi kalau dia melanggar atau tidak memenuhi ya, jika kriteria ketiga itu tidak melanggar Boyce Code itu tidak dapat dipenuhi gitu ya, maka paling tidak itu sampai 3 NF itu sudah cukup baik ya. Sampai 3 ini aja sudah cukup baik. Jadi cukup 3 tingkatan, 1 NF, 2 NF, 3 NF. Untuk tingkatan yang paling ketat itu biasanya untuk tabel-tabel yang sangat banyak gitu ya. Untuk aplikasi yang skalanya besar gitu ya. Itu tingkatan yang lebih ketat. Kemudian tabel universal itu adalah sebuah tabel yang merangkum
semua kelompok data yang saling berhubungan. Tabel universal ini bukan merupakan tabel yang baik. Jadi semua kolom-kolomnya itu dijadikan satu. Seperti ini kita lihat. Jadi tabel universal itu seperti ini. Jadi nomor mahasiswa, data mata kuliah gitu ya, serta dosennya itu dan nilai itu menjadi satu tabel. Jadi ini kan nggak bagus ya tabelnya seperti ini. Karena nanti akan membingungkan pada saat proses pengisian data ya. Jadi akan terjadi banyak redundansi. Gitu. Berulang seperti ini, manajemen basis data, kode dosen. Seperti itu, kan redundansi ini ya. Di kode MK-nya juga jadi berkali-kali diulang ya seperti itu. Kemudian contoh tabel normal, ya. Contoh yang universal dulu ya, ini atasnya. Jadi ini di ada kolom 3 kolom, tapi kolom ketiga nih karakteristik dibagi lagi beberapa kolom, ada tinggi, berat, dan warna rambut. Ini kurang bagus juga kalau kita buat seperti ini. Kan kadang-kadang kita menerima data mentah itu ya nggak nggak mesti sudah sesuai dengan data ya. Kadang-kadang bentuknya seperti ini. Kadang-kadang bentuknya seperti yang sebelum ini juga. Jadi tergantung gimana kita ambil datanya. Nah, itu yang perlu kita normalisasi datanya supaya bisa kita gunakan di dalam sistem basis data. Kemudian kalau kita ubah ke tabel yang baik itu sebaiknya seperti ini. Jadi kolom-kolomnya menjadi 5 kolom ya. Jadi ID personil, tanggal lahir, nah karakteristik ini ya dihilangkan ya. Jadi kan tadi kan ada istilah atribut composite ya. Nah kita ambil yang paling bagian pecah-pecahannya, atribut pecahnya, tinggi, berat, dan warna rambut. Ya. Seperti itu. Jadi satu baris ini ya, nah kita lihat ini nggak ada nilai yang multi value ya. Nanti ada aturannya, jadi tidak boleh mengisi nilai yang multi value ini. Kalau multi value jadi sebaiknya dipecah menjadi beberapa baris. Jadi jangan tetap menjadi satu baris tapi beberapa baris. Kemudian functional dependency ini perlu ya. Pada saat kita membuat normalisasi data, jadi kita perlu membuat FD-nya. Jadi disingkat FD ini, functional dependency ya, functional dependency FD. Jadi itu yang perlu kita pikirkan nanti sehingga nanti tabel yang terbentuk itu sesuai dengan syarat dari tingkatannya tadi ya, 1 NF, 2 NF, 3 NF, punya syarat-syarat tertentu. DFD ini menyatakan keterhubungan antar dua buah atribut ya. Jadi FD menyatakan bahwa nilai suatu atribut tergantung dari atribut lain. Kemudian, nah ini notasinya ya, notasinya A ada panah B ya. Kalau kita baca, jadi A menentukan B, atau kita baca sebaliknya, B tergantung pada A ya. Jadi A menentukan B atau B tergantung pada A. Kalau kita baca dari kiri ke kanan, A menentukan B. Kalau kanan ke kiri berarti kita baca B tergantung pada A ya. Contohnya NIM itu menentukan, kalau kita baca itu ya, NIM menentukan nama mahasiswa. Betul ya. Jadi bukan nama mahasiswa yang menentukan NIM, tapi NIM yang menentukan nama mahasiswa. Kalau kita baca sebaliknya, berarti nama mahasiswa tergantung pada NIM. Jadi nama mahasiswa tergantung pada NIM. Kemudian di sini ada keterangan jika dan hanya jika ada dua baris data
dengan nilai A yang sama, ya, maka nilai B juga otomatis pasti sama, ya. Misalnya NIM-nya berapa? Yang satu gitu ya, namanya A, gitu ya. Yang dua namanya B. Misalnya ada data lagi mas, 01, otomatis ya 01, 01 itu kan masuk yang A ya. Jadi NIM ini adalah A, nama mahasiswa itu adalah B gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya di sini, jika ada dua baris data dengan nilai A yang sama, jadi A-nya sama, NIM-nya sama nih 01, maka otomatis B itu atau nama mahasiswa itu juga sama. Nah, ya. Jadi itu aturannya. Ya, di sini kita lihat ya, di sini ada tabel nilai ya. Nama kuliah, nama full, NRT, nama mahasiswa, nilai huruf. Nah, menurut kalian kira-kira mana nih yang FD-nya gitu? Iya. Hmm, kira-kira FD-nya mana? D. Jadi kan A menentukan D ya. Nah, A itu yang mana? D itu yang mana? Kira-kira gimana? Kalau kalian lihat dari tabel. Yang NRP, A itu NRP. Kalau B-nya? nama mahasiswa. Oke. NRP. Sambil baca ya. Jadi NRP menentukan nama mahasiswa. Ada lagi yang lain? Apa NRP menentukan nama kuliah? Gitu. Nama kul? NRP menentukan nama kul? Betul atau enggak? Jadi A dan B itu kan isinya kolom-kolom ini ya, atau atribut. Jadi A dan B itu bisa nilainya lebih dari satu ya. Jadi enggak berpatok pada satu atribut itu, tapi bisa kumpulan dari beberapa atribut. Gimana? Dan ingin menambahkan, ada lagi nggak FD-nya? Karena penting juga nih menganalisa FD ya, kita performance data. Ada? Nih huruf tergantung sama nama kol NRP. Nilai huruf tergantung. Ada? Nama kol sama NRP. Pembacanya dari belakang ya. Ini satu nilai Iya. depan, nama full ya. Full, oke, menentukan nilai huruf ya. Ada lagi yang lain? Ada ya, saya rasa cukup. Ini ada dua aja. Jadi NRP menentukan nama mahasiswa. Jadi sebaiknya di dalam FD ini kita menyebutkan semua atributnya ya. Jadi semua kedapatan kebagian disebutkan di dalam atribut, di dalam FD-nya ya. Sehingga nanti pada saat kita membuat tabel, itu atribut yang nggak disebut tuh ya jangan sampai ketinggalan gitu ya. Jadi misalnya ada 4 atribut nih ya, misalnya ada 4 kolom tuh harus disebutkan di dalam D-nya ya. NRP sudah kesebut ya, nama mahasiswa sudah kesebut, nama kuliah sudah kesebut, nilai huruf sudah kesebut. Jadi sudah kesebut semua nih kolom-kolomnya.
Kemudian kalau kita ini anunya, ini kita cocokkan aja ya. Jadi NRP menentukan nama mahasiswa ini karena setiap nilai NRP, nomor registrasi peserta yang sama, maka nilai mahasiswa juga sama. Jadi kalau A-nya sama, maka B itu juga harus sama. Itu juga untuk yang ini nama full, NRP ya, itu menentukan nilai huruf. Jadi kalau nama full dan NRP-nya sama, maka nilai huruf juga harus sama gitu ya. Ya. Gimana, ada pertanyaan dulu tentang FD? Karena penting juga nih dalam normalisasi. Ini tuh berarti cuma menghubungkan dua atribut aja gitu. Apa tuh, kayak A ke B gitu, terus nggak ke Ya, C lagi gitu. cukup A ke B, nanti dia akan membentuk relasi sendiri. Nanti B itu misalnya yang sudah kita sebut itu bisa menjadi A di FD yang lain. Misalnya Oh iya. A, NNP menentukan misalnya saja ya, misalnya nama mahasiswa. Nanti nama mahasiswa bisa kita masukkan juga di sini di yang A gitu ya, tapi di FD yang berbeda. Sehingga kan otomatis kalau kita buat tabel kan akan berelasi dia. Jadi ada keterhubungannya. Jadi intinya sambil jalan dan ya ini harus ngerti lah gitu ya. Itu penting juga. Ada lagi? Kalau nggak ada lanjut ya. Nah ini kalau nama kuliah itu tidak menentukan NRP, ya. Sebaliknya NRP tidak menentukan nama kuliah juga. NRP juga tidak menentukan nama huruf, tapi NRP butuh nama kul juga untuk nilai huruf. Kemudian contoh yang berbeda ini. Jadi kalau kita kembali ke sebelumnya ya. Jadi kalau kita kembali ke kasus yang sebelumnya ini, kita lihat FD yang ini ya. Jadi dia akan membentuk itu dua tabel. Dua tabel. Jadi FD ini yang menentukan jumlah tabelnya ya. Jadi misalnya ada FD-nya sebanyak dua, berarti ada dua tabel yang terbentuk. Ya. Kecuali kalau dia belum ada relasi, ya harus dibuat relasi. Berarti ada tabel baru yang harus ditambahkan. Oke, lanjut. Ya, andaikan ada tabel, ya, ada tabel nilai itu ya, NIM, MK, semester, dan nilai. Misalnya di sini, atribut kunci itu adalah NIM, nama MK, dan semester. Ya. Nah, biasanya yang, kalau tadi kan A menentukan B ya. A itu ya biasanya adalah berupa atribut kunci ya. Pokoknya kiri itu ya atribut kunci, kunci-kunci yang mempengaruhi atribut yang bukan kunci gitu ya. Itu kalau kita tulis aturannya tadi, gitu ya, maka FD-nya itu kita tulis bisa seperti ini. Jadi kalau lebih dari satu kita pakai kurung perawal. NIM, nama MK, dan semester itu menentukan nilai. Nah ini kan penting juga yang nanti ada yang mengulang kan berarti kan datanya kan perlu disimpan ya. Data nilai yang lama, ya, misal ikut semester 4 itu, ternyata dia harus mengulang juga memperbaiki nilainya di semester 6. Jadi penting juga itu ada semester ya, informasi semester. Jadi supaya data yang lama itu tetap ada, nggak nggak di nggak di nggak apa istilahnya nggak ditumpuk ya sama data yang terbaru ya. Dari ini nama mata kuliah apa, dia semester berapa, gitu ya. Itu nilainya berapa. Oke. Kemudian analisa terhadap FD merupakan langkah awal penentuan atribut kunci, gitu ya, atau tabel.
Sehingga perlu diperhatikan bahwa atribut kunci itu dapat terdiri atas beberapa atribut. Jadi atribut kunci itu kan bisa primary key, bisa foreign key ya. Nah ini tingkatannya ada 1 NF, 2 NF, 3 NF. Jadi semakin ketat tuh ya 5 NF. Tapi biasanya sampai 3 NF ini sudah cukup bagus. Biasanya cirinya kalau kita mengerjakan ke tingkat berikutnya itu ya tabelnya tetap sama seperti tabel sebelumnya. Ya. Kalau tetap sama ya ngapain lagi kita merubahnya ke tingkat yang lebih ketat lagi kan. Nah, ini kita lihat yang bentuk pertama 1 NF, 1 first normal form ya. Ini kita lihat suatu tabel disebut mempunyai bentuk normal pertama 1 NF jika dan hanya jika setiap atribut dari tabel tersebut hanya memiliki nilai tunggal. Jadi atribut single ya tadi yang ini, dan tidak ada pengulangan grup atribut dalam baris. Jadi nggak ada pengelompokan atribut seperti tadi, ada contohnya karakteristik tuh ya. Di dalamnya ternyata masih ada atribut yang ada tinggi, ada ya apa saja ya, tinggi, warna rambut gitu ya. Itu kan pengulangan grup ya. Itu harus dihilangkan di dalam 1 NF ini. Jadi data yang kita dapatkan di awal tuh kita analisa ya, apakah ada data yang tidak tunggal nilainya atau ada pengulangan grup ya. Kalau ada kita harus mengubahnya jadi sesuai dengan syarat 1 NF. Di sini bentuk 1 NF itu tidak boleh mengandung grup atribut yang berulang. Kemudian aturannya tidak adanya atribut multi value ya, atribut composite kita yang diuraikan tadi ya, atau kombinasinya atau kedua-duanya. Satu tabel itu ada atribut multi value dan composite. Ya. Jadi itu harus dihilangkan ya. Kemudian setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik. Jadi nilainya tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nilainya nilai terkecil, ya, nilai tunggal. Ini kita lihat contohnya. Di sini ada contoh data mahasiswa. Ya. Kita dapatkan data seperti ini nih, data universal. Ya. Kolomnya NRT, nama, dan hobi. Di sini contohnya adalah atribut multi value. Jadi yang multi value itu yang hobi ya. Jadi hobi itu punya nilai lebih dari 1, ada sepak bola, membaca komik, berenang, gitu ya, memasak, memprogram komputer, menjahit, dan membuat roti. Jadi satu orang tuh memiliki banyak hobi ya, hobi. Jadi jadi bukan merupakan tabel yang bagus ya. Atau ada juga bentuknya seperti ini nih. Kalau kita dapat tabel seperti ini, hobinya ya hobi 1, hobi 2, hobi 3 gitu ya. Kalau ada semuanya ya ditulis dari hobi 1 sampai 3. Kalau nggak ada dikosongkan. Gitu. Sebenarnya data tabel seperti ini ya salah juga. Gitu. Nggak bisa kita kita buat dengan menggunakan ini ya. Kemudian kita lihat. Nah, untuk mengubah tabel tersebut agar menjadi bentuk 1 NF itu perlu kita pecah ya, dekomposisi istilahnya tadi. Kita pecah menjadi tabel mahasiswa, tabel seperti ini ya, NRT. Jadi tergantung FD-nya tadi ya. Jadi NRT menentukan nama gitu ya. Kemudian kalau hobi juga NRT itu menentukan hobi ya. Tapi biasanya untuk FD itu biasa kita gunakan di tingkatan mulut, tingkatan kedua ya. Kedua dan ketiga. Untuk yang tingkatan pertama itu ya tinggal menghapus saja ya nilainya
yang apa multi value ya contohnya di sini. Jadi multi value itu ya kita buat pokoknya dalam satu baris tuh berisi satu nilai saja ya. Kalau kita lihat tadi kan, nah Heri Susanto ini hobinya adalah sepak bola, membaca komik, berenang. Nah ini menjadi Heri Susanto ini menjadi 3 baris ya, menjadi 3 baris. Siti Julaiha menjadi 2 baris datanya, Dini Susanti menjadi 2 baris juga datanya. Ya. Kalau kita lihat ini, Heri Susanto kan NRP-nya 001 ya, jadi ada 3 baris. Sepak bola, membaca komik, berenang. Kemudian apa nih, Siti Julaiha ya, itu 2 baris, dan Dini Susanti 2 baris. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada multi value dipecah dulu menjadi beberapa baris. Jadi nilainya harus atomik, nilainya harus 1 gitu ya, tunggal. Kemudian kalau yang contoh berikutnya ini adalah composite. Jadi composite itu yang diuraikan itu ya. Kalau yang kemarin contohnya adalah alamat, itu alamat yang bisa kita uraikan menjadi jalan, ada pos ya, alamat, apa alamat RT RW misalnya seperti itu. Nah, di sini struktur tabel jadwal kuliah. Nah, kira-kira menurut kalian nih mana yang komposat nih kalau dilihat dari tabel ini? Jadwal. Wah, ada yang lain? Tempat yang lain? Kode kuliah bisa diuraikan lagi nggak? Nggak bisa ya. Kita nilainya tunggal. Kalau kuliah juga tidak bisa diuraikan, dosen, kelas juga nggak bisa. Ya, jadwal ya yang masih bisa diuraikan ya. Jadi kalau kita lihat jadwal kuliah kan itu ada hari dan jamnya ya. Dan berapa? Nah, ini itu bisa kita pecah ya jadwal itu menjadi hari dan jam. Misalnya kolomnya kita kasih nama jadwal hari dan jadwal jam ya. Nah, sehingga tabelnya menjadi seperti ini ya. Jadwal hari dan jadwal jam. Jadi jadwal yang di awal, kolom jadwal yang di awal kita tambah ubah menjadi dua kolom ya. Gitu. Jadi menjadi supaya nilainya tunggal gitu. Kalau kita tulis di awal ini, kalau kita pakai kolom di awal kan otomatis jadwal itu kita di dalam setiap baris itu ada nilainya ada hari dan jam ya. Berarti kan nilainya lebih dari 1 ya. Jadi itu harus ya. Misal hari Senin jam pertama itu mata kuliah apa gitu ya, untuk kelas berapa gitu ya. Nah, ini ada contoh yang lain ya. Contoh satunya. Ini kira-kira mana nih yang bermasalah kira-kira? Ada 3 kolom. Menurut kalian mana yang bermasalah? Telepon. Telepon. Solusinya gimana? Diapakan? Dipisah nomor-nomornya. Nomornya jadi baris atau gimana? Jadi baris. Baris ya. Yeni ini punya 2 telepon jadi ada 2 baris. Mimi itu ada dua telepon berarti 2 baris ya. Oke, betul ya. Jadi seperti ini ya. Jadi Yeni 2 baris, Mimi 2 baris, Tina 1 baris ya. Insinyur Yanto 2 baris dan 1 baris ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya gampang aja untuk satu NF ya. Kemudian ada contoh yang ini gimana nih? Kolom ISBN, tahun terbit, ID pengarang, nama pengarang, ID pengarang, nama pengarang.
tabel 1NF-nya kira-kira seperti apa ini? Gimana? Ada yang masih pendapat? Ada redundansi di ID pengarang dan nama pengarang. Oke, jadi kalau tabel 1NF-nya berapa nih? Berapa kolom nih kira-kira ya? Nambah baris. Ini kan ada tabel universalnya kan ada 6 kolom ya. Kalau untuk tabel 1NF-nya harus berapa kolom? 4 kolom. 4 kolom. 4. Apa saja namanya? Kira-kira 4 kolom itu apa namanya? ISBN, tahun terbit, ID pengarang, sama nama pengarang. Nah, 4 kolom itu ya. Jadi yang berulang ini kan ID pengarang sama pengarang itu sebenarnya bisa dijadikan satu ya. Satu kolom gitu ya. ID pengarang ya ini kan ada 2 jadikan satu kolom. Pengarang ada 2 di universalnya bisa dijadikan satu kolom. Tapi nilai untuk K1021 dengan nama pengarang Qasim B ini menjadi baris baru ya. Baris baru. Dengan nilai ISBN dan tahun terbit yang sama. Nah, ini terjadi pengulangan. Seperti ini ya jadi tabelnya. Jadi pada saat kita membuat satu tabel 1NF ya jangan lupa ditulis datanya juga. Sambil kita cek apakah terjadi sesuai atau enggak gitu ya dengan syarat 1NF tadi. Seperti ini ya. Jadi yang ISBN yang saya baca yang belakangnya aja ya. 222 gitu ya. Jadi kan karena ada 2 pengarang berarti ada 2 baris ya. Baris M dan kosin P gitu ya. Untuk yang ISBN 101 hanya satu pengarang berarti satu baris. Seperti ini ya jadinya tabel 1NF. Kemudian kita masuk ke tabel 2NF. Tabel 2NF ini memiliki aturan nih, suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal kedua. Jadi 2NF itu jika dan hanya jika yang jelas dia harus memenuhi dulu tingkatan sebelumnya. Ini tingkatan 1NF sebelumnya. Jadi tabelnya sudah bentuk 1NF seperti ini ya. Yang bawah ini baru kita bisa merubahnya ke 2NF. Jadi jangan dari tabel universal yang di atas ini langsung ke 2NF nggak bisa gitu ya. Tapi harus lewati dulu 1NF ya. Baru kita lakukan 2NF. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah memenuhi 1NF ya harus itu wajib. Kemudian yang kedua, setiap atribut yang bukan kunci utama tergantung secara fungsional terhadap semua atribut kunci dan bukan hanya sebagian atribut kunci. Ini gimana nih? Kalau kita menulisnya notasi tadi gimana? Ini kan ada kata tergantung kan? Tadi kan A, ada panah B. Nah itu. Gimana nih penulisannya kalau ada di kiri panah itu apa namanya? Ada di kanan panah itu apa namanya kira-kira? Saya mau kasih pendapat. Kan tadi 2NF ya. Di A, panah B gitu ya tadi ya. Kalau kita baca kalimat ini gimana nih? Atribut yang bukan kunci utama tergantung secara fungsional terhadap semua atribut kunci. Gimana nih kalau kita sederhanakan pakai notasi ini?
Ada yang mau nggak ada yang kalau nah kata tergantung kan tadi bacanya kan berarti kebalikan ya. Kan B tergantung A ya. Nah, tergantung A. B itu apa? B itu adalah atribut yang bukan kunci ya. Atribut singkatannya ya bukan kunci. Atribut bukan kunci itu B ya. Kemudian yang A itu apa? A itu adalah atribut kunci. Ya. Jadi 2NF itu adalah atribut kunci itu menentukan atribut bukan kunci. Kita tahu atribut kunci itu adalah primary key, foreign key, ya. Atribut bukan kunci itu adalah atribut tambahan ya. Misalnya kayak tabel mahasiswa. Primary key-nya apa? Primary key-nya adalah NIM. Atribut bukan kuncinya itu adalah ya selain NIM. Itu misalnya tergantung tabelnya, misalnya nama, alamat, IPK-nya, jurusan apa, ya semester keberapa. Itu adalah atribut bukan kunci. Gitu. Jadi FD ini yang perlu kita buat nanti pada saat di 2NF ya. Jadi kalau masih satu NF tadi nggak perlu FD. Ya. Jadi untuk 2NF dan seterusnya itu perlu FD ya. Kemudian di sini ada istilah dan bukan hanya sebagian atribut kunci. Ya. Jadi jadi tidak boleh sebagian atribut kunci ya. Jadi harus semua atribut kunci yang ada di tabel 1NF itu harus disebut sebagai A ya. Misalnya ada dua atribut kunci, nah, kayak tadi kan nama full dan NRT, nah itu kan ada dua ya di tabelnya, itu harus disebut ya, dua-duanya. Jadi jangan salah satunya. Kalau salah satunya nanti kita sebut sebagai kebergantungan parsial. Nanti solusinya kita eliminasi atau kita pecah menjadi tabel yang baru. Ya, itu seperti itu. Jadi kita pisahkan menjadi tabel baru. Kalau bentuk ketergantungan parsial. Misalnya tadi NRP menentukan tadi nama mahasiswa. Nah, itu kan parsial ya, karena di tabel itu kan ada dua atribut kunci ya. Sedangkan kita nyebutnya cuma satu aja NRP. Nah, karena satu, berarti dia masuk ke ketergantungan parsial, maka kita harus pecah ya menjadi tabel yang baru. Di sini aturannya, ini sudah memenuhi dalam bentuk ke-1, 1NF. Semua atribut bukan kunci hanya boleh tergantung ya, pada atribut kunci. Nah, ini yang atribut FD-nya ini ya, sudah kita tulis. Jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain. Kalau atribut kuncinya hanya disebut satu saja, maka harus dieliminasi, ya, dipisah. Kita lihat contohnya. Nah, misalnya di sini ditentukan di tabel ini sudah tabel 1NF ya. Di tabel 1NF sekarang kita ubah ke 2NF. Nah, di sini sudah ditentukan kalau atribut kuncinya itu adalah mahasiswa NRT dan MK kode. Ya. Gimana nih kira-kira penulisan FD-nya? Kita tulis ya FD. Berbeda. FD. Kira-kira gimana? Apa saja nih FD yang
bisa terbentuk nih dari satu tabel ini. Nah, ini aturannya atribut kuncinya dulu disebut. Kiri itu atribut kunci ya, kiri panah, dan kanan panah itu adalah atribut bukan kunci ya. Ini atribut kunci itu yang mana? MHS NRP MHS dan MK kode. Kode. Kedua ya. Digabung atau dipisah dulu? digabung. Dulu ya. Kalau mahasiswa NRP menentukan apa? Siswa nama sama alamat. Kan? Nah, yang kanannya itu atribut bukan kunci ya. Jadi yang kanan ini jangan sebut atribut kunci ya. Jadi mahasiswa NRP MK kode itu jangan disebut di ruas kanan panah ya. Mana nih? Mahasiswa NRP menentukan Mahasiswa nama Sama alamat. nama dan alamat ya. Kalau lebih dari satu atribut pakai kurung ya. Kan ini. Kemudian ada lagi MK kode MK kode menentukan dan MK SKS. nama SKS ya. Ini aja. Nilai huruf nggak? Enggak kayak. Enggak, Pak. Nanti yang ketiga. Kemudian MHS, NRP, MK kode menentukan huruf. MHS, NRP, MK kode. Oh, yang di kiri ruas kiri dari panah ini adalah atribut kunci yang menentukan apa? Ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup ya? Itu aja. Jadi kalau kita lihat ini, yang ruas kiri dari panah ini kan berisi atribut kunci ya. Jadi jangan sampai kalian tulis atribut bukan kunci. Yang kanannya baru ruas kanan dari panah ini adalah atribut bukan kunci. Dan kita lihat semua nama atributnya sudah kita sebut ya. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan satu pun. Karena nanti ya akan ketinggalan juga kolom itu nanti di tabel berikut, di tabel yang kita buat baru gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau kita lihat kan semua atributnya sudah ada 2, 4, 6, ada 7 atribut ini itu sudah disebutkan semua ya di dalam FD ini. Jadi yang tadi yang kan ada istilah tadi full tergantungan penuh ya, ada full ya, atau kebergantungan parsial. Jadi kalau yang parsial tadi saya balik. Ya, ada yang kalau ketergantungan parsial itu kita eliminasi ya. Jadi kalau ya bukan hanya sebagian atribut kunci itu maka kita eliminasi. Kalau dia full berarti nah misalnya tadi di tabel ini kan ada 2 primary key ya, ada 2 atribut kunci. Nah, mana yang 2 atribut kunci? Nah, yang FD ketiga ya. FD ketiga itu yang disebut berbarengan, dua-duanya disebut. Nah, FD ketiga ini disebut kebergantungan secara penuh, ya full. Nah, sehingga tidak perlu dilakukan eliminasi. Sedangkan yang FD 1 dan 2 ini kan menyebutnya atribut kuncinya kan nggak seluruhnya ya. Ada 2 tapi disebut 1 saja. Maka
solusinya harus dieliminasi. Jadi FD1 itu kira-kira nama tabelnya apa kalau FD1? Kira-kira nama tabelnya apa kalau FD1? Dengan, jadi ini kolom-kolomnya ya. Jadi mahasiswa NRT, mahasiswa nama, dan mahasiswa alamat. Jadi ada 3 kolom nih di tabel yang pertama. Kira-kira tabel apa yang cocok namanya? Tabel mahasiswa. Ya, tabel mahasiswa ya. Kalau FD2 ini, yang kedua, tabel apa? Mata kuliah. Ya, tabel mata kuliah. Kalau yang ketiga, Tabel nilai. tabel nilai. Jadi seperti itu ya. Jadi penjelasan yang tadi di awal itu kan kita bisa menentukan entitas. Nah, entitas kan nama tabelnya ya. Secara tidak langsung ya kita bisa tahu tuh entitasnya apa saja ya. Ya, itu. Jadi itu bisa memudahkan ya kita dalam membuat entitas, kemudian nanti kan dalam menggambar IRD lebih gampang lagi. Karena entitasnya tahu, atributnya tahu. Ini yang intinya yang sama ya seperti kita tulis ini. Tabel di atas perlu didekomposisi menjadi beberapa tabel. Ini pecahannya FD1, FD2, FD3. Jadi ada 3 tabel. Ya, posisinya nggak masalah ya urutan mana FD1, FD2, FD3 gitu. Yang penting isi MD-nya sudah sesuai. FD1 menjadi tabel nilai, FD2 tabel mahasiswa, FD3 tabel mata kuliah. Nah, kan dari ini kan bisa kita gambarkan IRD-nya yang sesuai, yang benar gitu. Dengan atribut yang benar tanpa terjadi redundansi. Oke, misalnya ada contoh lagi nih seperti ini. Nah, catatan. Oke, ada contoh ini. Misalnya ada tabel R, jadi satu tabel itu namanya R. Ini yang diketahui itu AB itu yang di garis bawahi ya. Jadi kan kita kalau gambar IRD kan yang primary key ya sebaiknya di garis bawahi ya. Itu adalah primary key ya. Untuk di sini di tabel R ini adalah A dan B ya. Ini primary key-nya. Kemudian FD-nya ditentukan A dan B itu harus ya. Nah, ini sudah ditentukan di awal ya. A dan B itu menentukan CDE. Maka tabel R itu memenuhi 2NF ya, karena dia kan sifatnya full ya. Jadi full itu kan yang semua atribut itu disebut ya di kiri kanan A dan B, menentukan yang bukan kunci ya. Yang bukan kunci kan CDE. Jadi kalau sudah full kan nggak perlu kita eliminasi. Maka tabelnya sudah benar ya, cukup satu tabel R saja. Ya. Jadi kita bisa baca juga kalau ditulis A, B itu menentukan CDE, kita bisa pecah juga AB menentukan C, AB menentukan D, AB menentukan E. Bisa juga ditulis secara dalam satu baris ya, seperti ini yang di atas ini AB menentukan CDE ya. Jadi ini tetap satu baris ya, sudah satu MA. Kemudian contoh berikutnya masih tabel yang sama, AB-nya masih primary key, tapi di sini ada aturan FD-nya. AB menentukan CD dan BE menentukan B menentukan E. Yang kiri kan primary key semua ya, atribut kunci gitu ya. Atribut kunci, yang kanannya adalah yang bukan kunci. Kalau kita lihat, nah kalau yang pertama nih AB menentukan CD ini kan sifatnya ketergantungan penuh ya. Jadi tidak perlu kita eliminasi. Tapi yang ini, yang B menentukan E ini kan
itu kebergantungan parsial, ya, kebergantungan sebagian. Maka perlu kita eliminasi menjadi tabel yang kolomnya adalah B dan E, ya. Sehingga nanti tabelnya akan terbentuk dua tabel. R1-nya adalah A, B, C, D kolomnya. R2-nya adalah B dan E. Untuk mengakses nilai E, cukup ada relasi antara B, ya. Yang B yang di R1 ini sebagai primary key, dan di R2 ini kan sebagai foreign key, ya, foreign key. Karena B itu kan primary key, ya, yang di R1. Oke, gitu ya. Jadi kalau ada seperti ini, maka dipecah menjadi dua tabel. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, misalnya diketahui ada tabel workshop, ya, name modul itu sebagai primary key, ya, di garis bawahi. Biaya dan grade ini adalah atribut bukan kunci. Di sini FD-nya dikatakan kalau modul itu menentukan biaya, ya. Modul menentukan biaya. Kira-kira menurut kalian nih ada berapa tabel yang terbentuk nih? Untuk FD-nya dulu lah kita tulis FD, ya. FD. Pertama kan sudah dijelaskan nih kalau modul itu modul menentukan biaya, ya. Kalau yang dilihat dari tabel ini, nah, primary key-nya kan atau atribut kuncinya adalah name dan modul, ya. Kira gimana nih? Name, modul, modul. Itu menentukan apa kira-kira? Name modul itu menentukan apa? Grade. Name modul dan grade. Grade, ya. Oke, jadi seperti ini, ya. Jadi nanti akan terbentuk dua tabel, ya, dua tabel. Jadi yang satu adalah kolomnya adalah modul dan biaya. Tabel yang berikutnya kolomnya adalah name, modul, dan grade. Ya, jadi seperti ini. Oh ya, sebenarnya sambil kita cek juga sih isinya, ya, apakah betul atau enggak. Ya, kalau modul menentukan grade, betul nggak ini VBNet menentukan grade? Betul nggak kalau dari lihat dari datanya? VBNet itu menentukan A, Prolog menentukan A juga. Salah, ya. Harusnya kan satu, ya. Soalnya kan tadi kalau A-nya nilainya sama, otomatis B-nya sama juga, gitu, ya. Di sini kita lihat ini A-nya sama nih, VBNet itu menentukan yang satu A menentukan B, nah ini berarti tidak menentukan, ya, gitu. Cara menganalisa di awal tadi, ya, seperti tadi yang penjelasan contoh NIM, gitu, ya, NIM menentukan nama mahasiswa. Oke, selanjutnya nah ini kita lihat tabelnya, ya. Kita lihat. Jadi terbentuk dua tabel di dalamnya. Jadi ini sudah satu NF tapi belum dua NF. Itu dua NF-nya. Kita lihat. Kan sudah buat buktinya, ya, tadi, ya. Kita lihat aja bentuk tabelnya. Jadi yang modul menentukan biaya itu parsial, maka kita eliminasi menjadi tabel baru. Kalau yang NIM modul menentukan grade itu kan sifatnya full, ya, kebergantungan penuh. Jadi tidak perlu kita eliminasi. Tabelnya ada dua, ya. Tabelnya ada dua, ya, seperti ini, ya. Ya, jadi sesuai dengan FD-nya. FD-nya satu modul dan biaya. Jadi ini works 2, ya. Ini yang bawah, FD yang kedua itu tabel yang satu. Ini modul dan grade, ya. Untuk mengakses biaya dari modul kan tinggal direlasikan aja, kan. Gitu kan.
Kamu mau tahu biaya dari VBNet, ya, misal kita mengakses tabel yang pertama ini, VBNet ya tinggal dihubungkan aja ke tabel yang kedua ya. Oh, modul VBNet tuh biayanya 250.000. Jadi ini sudah lebih baik ya dari 1NF. Kemudian yang ketiga ya, ketiga bisa hapus dulu ya. Oke. Jadi yang ketiga itu kita lihat nih aturannya nih. Suatu relasi ya, disebut memenuhi bentuk 3NF. Jelas harus sudah 2NF ya. Kemudian yang kedua, setiap atribut yang bukan kunci tidak tergantung secara fungsional terhadap atribut bukan kunci yang lain. Ya. Gimana nih kalau kita tulis seperti yang di atas ini, 3NF. Kalau 3NF, atribut ya, bukan kunci, menentukan atribut bukan kunci. Kayak gini ya. Jadi ini ya 3NF. Atribut bukan kunci menentukan atribut bukan kunci. Jadi perlu dicari ini ya. Jadi yang dicari itu bukan yang tidak bergantung gitu ya. Garisnya. Nah, kalau ketemu atribut bukan kunci, menentukan atribut kunci, atribut bukan kunci, maka kita eliminasi menjadi tabel baru ya. Kita lihat contohnya. Tabel berikat sudah 2NF ya, tapi tidak 3NF. Ini ada tabel mahasiswa nih. Kira-kira gimana nih kalau yang 3NF? Dilihat dari aturannya. Ada yang bisa berpendapat. Jadi yang dicari itu atribut bukan kunci, menentukan atribut bukan kunci. Ada nggak? Coba dianalisa nih dari tabelnya. Ada kolom NRP, nama, alamat jalan, alamat kota, alamat provinsi, alamat kode pos. Mana? Atribut bukan kuncinya yang mana ini? Kode pos. Kode pos. Kalau yang kanannya, atribut bukan kunci yang kanannya, kanan panah, apa? Provinsi sama kota. Nah, kota ya. Oke, jadi kita tulis dulu ya. DNF ya. Tidak. Ya. Jadi apa? Alamat kode pos menentukan ada dua ya tadi ya. Alamat kota provinsi. Ya. Ini ada dua ya. Ini ya. Jadi alamat kode pos menentukan bisa turun ke bawah. Ya. DNF. Ini alamat kode pos ya, atribut bukan kunci menentukan atribut bukan kunci yang lain adalah alamat kota dan alamat provinsi.
Nanti bisa coba kalau cek di internet ya, alamat kode pos itu biasanya apa yang ditampilkan ya. Ini kita cek di website Pos Indonesia kan bisa ya. Biasanya nanti yang tertampil tuh provinsi apa dan kota mana. Dan biasanya sampai ini juga kode pos itu sampai kecamatan ya, kecamatan. Kecamatan berbeda kecamatan aja udah beda ya. Kayak di Unram kan masuk ke Kalik gitu ya, Kalik sama Tomong itu ya beda ya, beda kode posnya gitu. Meskipun kotanya sama-sama Mataram gitu ya, bisa kecamatan juga ya, kecamatan. Gitu ya. Jadi kalau seperti ini maka FD yang alamat kode pos menentukan alamat kota dan alamat provinsi ini kita pecah menjadi tabel baru ya. Tapi jangan lupa mengubah juga ya di tabel yang ini, tabel mahasiswa yang ini. Jangan tetap menulis alamat kota, alamat provinsi juga. Tapi kita hilangkan ya. Jadi kita hilangkan ya. Kita hilangkan. Nah, untuk alamat kota dan alamat provinsi itu akan masuk ke dalam tabel alamat kode pos ya. Tabel kode pos. Supaya dia berelasi, alamat kode posnya tetap kita masukkan ya di tabel mahasiswa. Seperti itu. Ini ya, itu penjelasannya. Sehingga tabelnya adalah mahasiswa NRP, nama, alamat jalan, alamat kode pos ya. Jadi ada 4 kolom. Untuk tabel kode posnya ada 3 kolom sesuai dengan FD-nya ya. Alamat kode pos, alamat kota, dan alamat provinsi. Oke. Saya hapus dulu. Oke, selanjutnya ini contoh nih, misalnya ada yang tabel yang sama tadi ya. R menentukan A, B, C, D, E. Tabel R kolomnya ada A, B, C, D, E. AB adalah primary key. Di sini FD-nya adalah AB menentukan C, D, E. Dan ada juga FD-nya C menentukan D dan E. Dimana kita tahu C, D, dan E ini adalah atribut bukan kunci ya. Jika ini masuk 3NF ya. C menentukan D, E. Sehingga tabelnya akan menjadi 2 tabel ya. Jadi D dan E yang ada di tabel FD yang sebelumnya itu kita hapus. Sehingga sisa kolomnya adalah A, B, C. Dan tabel yang kedua adalah R2 itu kolomnya adalah C, D, E. Supaya dia berelasi, ya bisa lewat atribut C ya. Atribut C. Ini ya. Ini tabelnya seperti ini. Jadi supaya dia bisa kembali ke seperti tabel yang di awal, nanti dia berelasi dengan tabel C ya, antara tabel R1 dan R2. Ya. Kemudian selanjutnya, ini latihan. Ya. Ini misal diketahui struktur informasi dari suatu dokumen, tabel universal, jadi tabel TPS ya, tabel product supplier, seperti ini. Diketahui apabila pada tabel tersebut berlaku S dan P itu sebagai primary key ya. Jadi S dan kolom P itu sebagai primary key, dan FD-nya yang berlaku S menentukan status, S menentukan city, city menentukan status. Sini kita disuruh bagaimana bentuk 1NF, 2NF, dan 3NF. Itu 1NF-nya gimana kira-kira kalau dari tabelnya, tabel universal nih?
Kolomnya ada berapa nih? Kira-kira 5. 5. Kolomnya apa saja? S, status, city, P, sama anunya. Kita ya. Sebenarnya kita Jadi ini kan terjadi komposat ya. Jadi ada grup peki itu ya. Jadi jangan kolom pekinya kita nggak usah ambil itu ya, tapi kita ambil yang kolom terkecilnya lagi P dan ITY. Sehingga bisa tulis dulu ini ya. Dan biar nggak bolak-balik. Jadi FD yang terbentuk bersoal itu S menentukan ya, bukan P ya. S menentukan city dan city menentukan status. Lanjut ya. Jadi untuk nilainya ya jangan ada yang kosong ya seperti ini ya, S1 20 untuk yang 1NF ya. S1 20 ini kan ada yang kosong nih bawahnya. Jadi semua harus diisi setiap barisnya. Ini S2 juga, S4 juga. Sehingga tabel R1NF-nya seperti ini ya. Ada 5 kolom. Jadi setiap baris itu terisi nilainya. Meskipun nilainya sama ya. S120 London, S120 London. Tetap harus ditulis. Kemudian ya, ditanya di sini, apakah sudah 2NF? Gimana kira-kira? Jelas belum ya? Belum. Untuk 2NF-nya gimana FD-nya? Kalau 2NF, FD-nya gimana nih? Kalau yang kita lihat dari tabel 1NF nih. FD-nya gimana? Kira-kira yang terbaik. Nanti aturannya gimana? Yang ruas kiri itu apa? Berkunci ya. Atribut Iya. menentukan atribut bukan kunci. Jadi dicari yang kiri itu atribut kunci itu apa tadi? S dan P ya. S. Kira-kira, nah yang kirinya pokoknya kandidatnya tulisnya S dan P atau S saja atau P saja ya. Kira gimana nih? S menentukan status sama city. S dan tadi saya salah tulis ya tadi ya. S menentukan status ya di sini. Tulis ya. Status. Jadi S menentukan status sama city ya. Gitu. Status. Iya. Karena ada 2 atribut, kita kurung pengawasan. Ada lagi? S untuk S dan P nentukan KPI. 2 ya berarti ya. S dan P menentukan ITY. Ya. Udah cukup atau gimana? Cukup. Cukup ya. Jadi nanti di 2NF tabel yang terbentuk itu ada 2 ya. Di FD yang pertama dan FD yang kedua. Oke. Kita lihat tabelnya. Terbentuk tabel yang pertama, kolomnya adalah S, status, dan city, sesuai dengan FD-nya ya.
S, status, dan city. Jangan lupa nilainya ditulis juga ya. S1, S2, S3, S4. Tabel yang kedua, kolomnya adalah S, P, dan KTY. Ya. Tabel yang kedua adalah S, P, dan KTY. S1, semua ditulis ya. Kemudian selanjutnya 3NF ya. 3NF nih kan di sini kan di 2NF kan sudah ada 2 tabel ya. Jadi setiap tabel itu kita cek apakah sudah 3NF atau enggak. Jadi misalnya di tabel 2NF-nya ada 4 tabel, yang 4 tabel tersebut kita cek apakah sudah 3NF atau enggak. Kalau belum 3NF ya kita ubah. Kalau sudah, berarti kan sama seperti 2NF. Kalau yang TPS 2 nih, tabel TPS 2 kira-kira sudah 3NF atau enggak nih? Udah. Sudah ya. Antara 3NF itu kan atribut bukan kunci, menentukan atribut bukan kunci ya. Sedangkan di TPS 2 kan atribut bukan kunci kan hanya satu ya, KTY. Nah, KTY menentukan apa? Kan nggak ada lagi atribut bukan kunci yang selain KTY. Kalau cuma satu ini biasanya sudah otomatis langsung 3NF ya. 3NF. Kalau yang ini yang TPS 1 nih, nah ada 2 atribut bukan kunci. Jadi yang 3NF kita fokus ke atribut bukan kunci saja ya, jangan ke fokus ke primary key-nya. Jadi fokus ke status dan city. Kira-kira berhubungan nggak nih status dan city? Dilihat dari datanya, ya. Dilihat dari datanya ya. Kalau statusnya 20, oh city-nya London. Kalau statusnya 10, oh city-nya Paris. Menentukan nggak ini? Iya, Pak. Menentukan berarti gimana? Nah, kembali ke SD yang sudah ditentukan di soal ya. Kalau city menentukan status ya. City menentukan status. Yang ini ya. Yang ini ya, city menentukan status. Jadi nanti untuk yang tabel kedua, jadi gimana ini 3NF-nya? Dan saya tulis aja di sini. 3FT, 3NF ya. Tadi apa? City ya, city menentukan status ya. Ada lagi? Itu aja ya. Itu aja. Sehingga nanti tabelnya ya jangan seperti TPS 1 tapi dipecah ya. Nah, statusnya yang keluar ya. Statusnya yang keluar jadi tabelnya 1S menentukan si satu apa city ya. Untuk mengakses status cukup berelasikan dengan city yang di SD 3 kan sudah ini sudah 3NF. Kalau yang 2NF seperti ini ya. Jadi ada 2 tabel city dan status. City menentukan status dan tabel yang kedua S menentukan city. S dan kolomnya city. Seperti ini. Jadi nanti pada saat menulis nilai itu ya jangan ditulis sama ya. Kalau nilainya ada 2, London 20. Di sini kan kita lihat London 20, London 20, London 20. Tadi salah satu aja ditulis. Selanjutnya jam 10. Saya hapus dulu ya. Jadi untuk relasinya ya tinggal relasi ke city ya. Nah, ini kondisi contoh yang ini kan tabel relasinya sudah terbentuk secara
langsung ya pada saat kita membuat 2NF, 3NF. Nah, ada kalanya relasi itu nggak terbentuk ya. Contohnya seperti yang kedua ini. Saya jelaskan cepat aja ya. Nanti untuk penjelasan sudah jam 10 nih, detailnya bisa dilihat, urutan detailnya bisa dilihat di video aja ya. Jadi di sini kita seperti biasa disuruh menentukan membuat 1NF, 2NF, 3NF. Primary key-nya adalah nomor proyek dan nomor pegawai. Nomor proyek dan nomor pegawai. Untuk yang 1NF, yang gampang saja kita mengisi yang kolom yang kosong ini ya. Dengan NP001 BRR, NP001 BRR, pegawai 06 ya. Jadi 01-nya, 1NF-nya seperti ini ya. Nah, gampang aja sih 1NF. Untuk yang 2NF, nah itu ya yang tadi aturannya, atribut kunci menentukan atribut bukan kunci. Nah, cari. Tadi atribut kuncinya adalah nomor proyek dan nomor pegawai ya. Berarti yang sebelah kiri itu pasti primary key-nya ya. Nomor proyek menentukan nama proyek. Kemudian yang FD berikutnya, nomor pegawai menentukan nama pegawai, golongan, dan besar gaji. Jadi ada dua ya FD-nya. Sehingga terbentuk dua tabel ya, tabel proyek dan tabel pegawai. Ini yang di sini yang saya bilang tadi yang tidak terbentuk relasi ya. Ini kalau kita lihat kan proyek sama pegawai, tabel proyek sama pegawai ini tidak berrelasi ya. Kita nggak tahu nih proyek mana dikerjakan oleh pegawai mana, seperti itu. Oke. Jadi kalau seperti ini kita harus pikirkan kardinalitasnya. Berarti ya, kardinalitasnya dilihat dari tabel yang lengkap saja, tabel 1NF-nya ya. Nah, ini kan nggak kelihatan ya relasinya mana. Nah, ini kira-kira kardinalitas antara tabel proyek sama pegawai itu apa kira-kira menurut kalian? Satu ke satu ke banyak ke satu, atau banyak ke Banyak ke banyak? banyak. Banyak. Alasannya? Alasannya gimana? Ya enggak tentu soalnya anunya. Yang kerja itu sama proyeknya. Oke. Ya kalau kita lihat dari data ini, nah kayak ini ya, proyek 001 itu kan bisa memiliki, jadi banyak pegawai ya, dan dikerjakan oleh pegawai, ada 3 pegawai nih, 01, 02, dan 06. Begitu juga yang 002 dikerjakan oleh 3 pegawai. Itu kan berarti pegawainya banyak ya, N. Sekarang proyeknya kita tentukan kardinalitasnya. Kalau kita lihat dari data ini, nah ini pegawai 02 dia mengerjakan 001 ya. Pegawai 12 mengerjakan satu proyek juga. Tapi di sini karena ada data pegawai 01 nih, dia mengerjakan 2 proyek gitu ya, 001 dan 002. Jadi otomatis kan proyeknya banyak ya. Jadi satu pegawai bisa mengerjakan banyak proyek kan gitu ya. Jadi tadi sebelumnya pegawainya banyak berarti kardinalitasnya banyak ke banyak. Jadi setiap proyek dikerjakan oleh banyak pegawai, baca sebaliknya setiap pegawai mengerjakan banyak proyek ya. Kardinalitasnya sambil dilihat data aslinya ya, data aslinya. Kadang kalau kita memikirkan sesuai dengan pikiran kita, belum tentu sama dengan data aslinya gitu ya. Siapa tahu mewajibkan satu pegawai hanya boleh memegang satu proyek saja ya, tergantung instansinya kan. Nah, kalau seperti itu kan, kalau kemarin kita belajar transformasi tabel,
Jadi kan kalau ada kardinalitas banyak ke banyak, dia akan membentuk tabel baru ya. Tabel baru, tabel relasi. Yang isinya yang jelas harus ada foreign key ya, yang dipinjam dari tabel proyek dan nomor dari pegawai. Sehingga tabelnya minimal ada 2 tabel ya, nomor proyek dan nomor pegawai. Ini 2NF. Selanjutnya 3NF. Ya tinggal dicek aja ya, tinggal dicek aja. Kalau yang 3NF nih kita lihat di sini ya. 3NF kan cek yang 2NF. Atribut bukan kunci menentukan atribut bukan kunci. Kalau yang tabel proyek kan sudah 3NF ya. 2NF-nya sama seperti 3NF ya. Karena atribut bukan kuncinya kan nama proyek. Gitu. Tabel pegawai. Nah ini yang perlu dieliminasi ya. Kita lihat golongan A itu 1 juta. B 900.000 kan diulang berkali-kali ini ya. Golongan B. Di FD-nya nanti bisa kita tulis B menentukan, bukan B ya. Golongan menentukan besar gaji. Itu nanti ada tabel. Ya terserah namanya mau tabel golongan atau tabel gaji itu ya. Oke. Oke, nanti bisa dibaca ya selanjutnya, dilihat aja di video. Nah, ini waktunya sudah jam 10 lewat ya. Oke, kalau gitu ada pertanyaan? Oke. Maaf Pak, sebelumnya ada yang lupa absen. Oh, jadi nanti di WA aja ya. Ya, nanti Di grup Pak. Ya, di grup aja. Nah, di grup. Baik Pak. Terima kasih. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya. Nanti silakan dipelajari kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Selamat siang.